kau babi! Gila memang kau, Topan. Halo para Ucupers, kali ini Mang Ucup akan mereview sebuah film laga yang baru-baru ini menggemparkan dunia perfilman tanah air. Bagaimana tidak, film yang dibintangi Abimana Arya Satya ini sukses menjadi film lokal yang paling banyak ditonton di seluruh dunia di Netflix. Film besutan Timo Cahjanto yang berjudul The Big Four ini memecahkan rekor tersebut kurang dari sepekan setelah perilisannya. Prestasi ini bukanlah isapan jempol belaka, karena memang kualitas film satu ini benar-benar luar biasa. Ini menunjukkan bahwa dunia perfilman tanah air berada di jalur yang sangat baik. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin menonton secara full, silahkan langsung berkunjung ke aplikasi Netflix. Namun, bagi teman-teman yang tidak punya cukup waktu untuk menontonnya, silahkan pantengin video ini sampai selesai. Film diawali di sebuah tempat di panti asuhan, yang ternyata panti asuhan ini hanyalah kedok semata. Nyatanya, tempat ini merupakan tempat perdagangan organ tubuh manusia. Di sini mereka menjual organ tubuh anak-anak yang tinggal di sana. Di dalam panti, seorang pria hampir dewasa, ini orangnya, dia bernama Pelor. Pria ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang sedang menyamar. Dan ketika dia hendak dioperasi pengambilan organ, yang mana di sini calon pembelinya adalah seorang bapak tua, ini orangnya, dan ternyata pria ini adalah seorang pembunuh bayaran juga, dan merupakan rekan dari si Pelor yang bernama Topan. Kemudian si Topan ini langsung mengheadshot si bos di tempat itu, lalu dia menghabisi para pengawal di tempat itu. Siapa lu? Hah? Orang mati gak usah banyak tanya. Di ruang operasi diperlihatkan suster ini ikut menyerang orang-orang di sana. Dan ternyata dia juga merupakan rekan dari Pelor dan Topan yang sedang menyamar sebagai suster. Wanita ini bernama Alpa. Kemudian mereka berdua bertarung menghabisi para penjaga di sana. Lu gak apa-apa? Gak apa-apa. Ampatin anak-anak, ketemu di depan. Setelah para penjaga berhasil dihabisi, kemudian mereka menyelamatkan para anak-anak di sana. Ayo cepat, pada mau hidup gak? Saya sudah bilang. Ternyata para penjaga masih berdatangan menyerang mereka. Dan saat sudah terpojok, Topan menghubungi rekannya yang merupakan seorang sniper, ini orangnya. Beliau bernama Jinggo. Dan mendengar panggilan dari Topan, si Jinggo ini langsung mengheadshot para penjaga di sana dengan begitu hebatnya. Banyak anak-anak di sini. Ketentrama, keharmonisan. Cakra mana cakra? Mati kau babi! Topan, kau bikin apa di situ? Setelah semua penjaga berhasil dibantai, mereka pun meninggalkan anak-anak itu di tempat yang aman. Topan berkata pada anak-anak itu bahwa sebentar lagi akan ada polisi yang akan membantu mereka. Sebenarnya kakak siapa sih? Mereka berempat ini merupakan kelompok pembunuh bayaran yang berjuluk The Big Four. Tak lama kemudian, datanglah seorang bapak tua yang mengendarai mobil. Beliau ini merupakan ayah angkat dari mereka semua. Dia merupakan otak dari semua operasi yang dilakukan oleh mereka berempat. Oleh orang-orang, beliau dipanggil Petrus. Kemudian mereka pun bergegas meninggalkan tempat itu. Di markas, Pak Petrus mengumumkan bahwa besok dia akan pensiun. Beliau memutuskan untuk pensiun karena selama ini dia tidak memiliki waktu bersama dengan anak sematawayangnya. Dan lagi besok adalah hari di mana anaknya akan naik pangkat di kepolisian. The Big Four tidak setuju dengan itu.
karena mereka menganggap sekarang adalah saat di mana sedang seru-serunya menjalankan misi. Akan tetapi, keputusan Petrus tidak bisa diganggu-gugat, dan mau tak mau mereka pun menyetujuinya. Bapak yang besarin Topan. Kemana Bapak pergi, Topan ikut. Keesokan paginya, anak Petrus yang bernama Dina, ini orangnya, saat ini dia sedang menjalani upacara kenaikan pangkat. Di sini dia terlihat murung karena ayahnya tak kunjung datang. Ternyata di rumah, saat ini ayah Petrus sedang bertarung dengan seorang yang misterius yang bernama Sunarto. Di sini Petrus tertusuk pisau dan beliau tewas terbunuh. Topan yang datang terlambat gagal menyelamatkan Petrus. Dan ketika sedang memeluk tubuh Petrus itu, tiba-tiba datanglah Dina. Dia mengira Topanlah yang membunuh ayahnya. Lalu dia melepaskan beberapa tembakan yang membuat Topan terluka. Beruntung dia berhasil menyelamatkan diri. Saya bilang angkat tangan. Kematian ayahnya ini membuat Dina sangat bersedih. Begitu juga dengan The Big Four. Mereka benar-benar sangat kehilangan atas kematian Petrus itu. Cerita 3 tahun pun tiba. Saat ini Dina masih terus mencari siapa dalang pembunuhan ayahnya itu. Dina pun meminta cuti kepada atasannya yang merupakan sahabat dari almarhum ayahnya yang bernama Pak Hasan. Om akan tuntaskan kasus Ini pembunuhan udah ayah 3 tahun, Om. Janji waktu itu bakal bantuin Dina nutasin ini, terus sekarang kayak gini. Tapi juga gak segampang itu, Dit. Aku ambil cuti. Loh, Bawa laporan tentang... Saya ambil cuti. Oh, bagus. Mulai besok. Permisi. Kasusnya, Don. Kamu yang nyuruh dia cuti. Siap, betul, Komandan. Scene berganti tempat di mana menunjukkan Sunarto yang saat ini berganti nama menjadi Antonio. Usut punya usut, ternyata Antonio ini merupakan hasil didikan Petrus yang pertama. Namun ia dibuang karena sifatnya yang serakah. Dan hal itu membuat dia dendam terhadap Petrus dan membunuhnya. Antonio ini merupakan orang yang kejam dan sering berkhianat dengan rekan kerjanya sendiri. Tak lama kemudian Antonio mendapatkan pesan dari bosnya untuk mengikuti Dina yang saat ini sedang berlibur dan menginap di sebuah villa. Pungutin pisau-pisau gua. Siap, Bos. Bersihin. Jangan sampai lecet. Siap, Bos. Di tempat lain, saat ini Dina sedang berada di sebuah villa yang ternyata di sana ada Topan yang merupakan resepsionis di villa itu. Di sini Dina menunjukkan foto ayahnya yang sedang berfoto di depan villa itu bersama dengan 4 orang anak. Topan yang mengetahui siapa Dina berusaha untuk pura-pura tidak tahu dan dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun tentang foto. Merasa belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, Dina pun memutuskan untuk tinggal beberapa hari di villa itu. Padahal Topan telah menjelaskan bahwa villa itu telah tutup sejak lama. Kalau saya nginep di sini semalam, mungkin besok Mas Topan bisa inget. Kamarnya penuh. Bukan nyogok. Mau nginep. Gini ya, Mbak. Hotel ini udah tutup. Ini perasaan saya aja, atau Mas Topan pengen banget saya pergi ya? Dan karena sedikit memaksa, akhirnya Topan mengantarkan Dina ke salah satu kamar di sana. Saat sedang beberes itu, Topan melihat 2 orang pria menuju ke villa itu. Topan pun ke bawah, dan ternyata 2 orang itu merupakan suruhan dari Antonio yang hendak membunuh Dina. Nah, mendengar hal itu, Topan pun tidak memberitahu keberadaan Dina. Dan oleh karena itu, kedua pria itu menghajarnya. Dan untuk menutupi suara perkelahian mereka, Topan menyalakan radio dengan begitu kerasnya. Tuh banget dong. Lu ngapain main radio? Kotor, Sabar, Mas. Udah, Mas. Jangan, Mas. Mas Topan! Iya, Mbak. Yang punya tempat ini orang lokal. Siapa? Mbak saya, Mbak. Di tengah pertarungan, Dina pun turun. Di sini dia tahu bahwa Topan mengenal ayahnya. Lalu Topan pun pura-pura bersedih karena Dina telah mengingatkannya lagi kepada ayahnya. Dia pun menyuruh Dina untuk menunggunya di luar karena dia tidak mau terlihat cengeng di depan Dina. Di luar, Topan mengaku bahwa dia adalah anak angkat dari Petrus. Dia pun keceplosan mengatakan bahwa ada anak angkat yang lainnya. Mendengar hal itu, Dina pun memaksa Topan untuk membawanya ke tempat anak angkat Petrus yang lain. Topan akhirnya terpaksa mengantarkan Dina ke tempat Jingo. Dina,
di tempat Jinggo, ternyata si Jinggo ini sekarang berprofesi sebagai dukun palsu. Dan bodohnya lagi, Jinggo ini salah memberi ramuan kepada Dina yang membuat Dina ngamuk tidak karu-karuan. Pelor yang baru tiba pun ikut jadi sasaran. Ini saya lihat efeknya seperti... Cuman kulit kodok saja, paling dia cuman hal. Saya makan kau. Sore bapak tipu-tipu. Diam. Bapak kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Jangan tolong saya, tolong. Setelah bergelut, akhirnya Topan berhasil meringkus Dina dan mengikatnya di halaman luar. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok Antonio yang saat itu mengetahui keberadaan mereka. Dina yang sebelumnya diikat di luar kini telah hilang entah kemana. Setelah bertahan mati-matian, akhirnya Topan berhasil menyelinap keluar untuk mencari Dina. Sementara di sini Jinggo mencoba untuk menghalangi mereka semua dan menyuruh Pelor untuk kabur menyelamatkan diri. Hingga akhirnya Jinggo pun dihajar habis-habisan oleh mereka. Apa kau cari-cari saya, ha? Kembali pada Topan. Di sini dia berhasil menemukan Dina yang saat ini sedang disandra oleh kelompok Antonio. Kamu siapa? Din. Jawab! Siapa mereka? Setelah dirasa Dina sudah cukup aman, Topan memutuskan untuk kembali menyelamatkan Jinggo. Di jalan dia dihadang oleh beberapa anak buah Antonio dan pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Topan menyandra salah satu anak buah Antonio untuk jaminan dirinya. Namun tanpa diduga-duga, si Antonio ini dengan entengnya mengsut anak buahnya sendiri, hingga duel dua mantan murid Petrus pun terjadi. Di sini terlihat Antonio lebih unggul dari Topan, dan saat Antonio hendak menghabisi Topan tiba-tiba. Ya, ternyata Pelor dan Dina mencoba untuk mengecoh perhatian para kelompok Anto. Dan momen itu berhasil dimanfaatkan oleh mereka untuk kabur dari sana. Di sebuah gubuk mereka beristirahat. Di sini Topan terluka cukup parah dan Dina mencoba untuk mengobatinya. Namun di sini dia melihat luka bekas bakar Namun di sini dia melihat luka bekas tembakan di bahu Topan yang ia yakini itu adalah luka yang ia dapat pada saat ayahnya meninggal dulu. Hal itu membuat Dina marah dan dia menganggap bahwa Topanlah pembunuh ayahnya. Setelah itu Dina pun pergi dari tempat itu. Di sini Pelor mengikutinya dan mencoba untuk meyakinkan Dina bahwa Topan bukanlah pembunuh ayahnya. Dan untuk itu Pelor mengajak Dina untuk menemui anak angkat Petrus yang lainnya yaitu Alpha. Kembali pada Topan. Saat ini Topan dan Jinggo mengunjungi bar salah satu teman mereka dulu yang bernama Bunglon. Bunglon ini merupakan dedengkot mafia di tempat itu. Di sini sudah terlihat mayat-mayat anak buah Antonio berserakan di sana. Bunglon menjelaskan kepada Topan dan Jinggo tentang siapa sebenarnya si Antonio ini. Jadi gini, sebenarnya si Anto ini merupakan anak didik pertama dari si Petrus. Dia ini merupakan pria yang sangat berbakat, namun karena dia mempunyai tabiat dan perilaku yang buruk, maka Petrus memecatnya. Dan hal itu membuat dia dendam terhadap Petrus dan anak-anaknya. Itu kata Bunglon. Bunglon juga memberitahu bahwa Anto ini sedang OTW menuju ke tempat Alpha. Nah, mendengar hal itu Topan dan Jinggo pun segera berpamitan. Hei, gue denger anak buah Antonio pergi ke tempat Alpha. Informasi seperti itu kau tahan dari tadi. Lalu scene kembali pada Dina.
Saat ini mereka berdua telah tiba di tempat Alpa, dan ternyata sekarang Alpa telah menjadi biduan dangdut. Kemudian Alpa menceritakan semuanya kepada Dina. Dan saat sedang bercerita itu tiba-tiba... Ya, ternyata kelompok Anto telah tiba di sana hingga pertempuran pun terjadi dengan begitu hebatnya. Di sini terlihat Alpa dan Dina bekerja sama untuk menghadapi musuh dan berhasil mengalahkan mereka semua. Namun Pelor yang tidak memiliki ilmu bela diri harus babak belur dihajar oleh salah satu anak buah Antonio yang bertubuh kekar ini. Kembali pada Dina dan Alpa, di sini mereka telah berhasil mengalahkan seluruh anak buah Antonio. Namun tiba-tiba datanglah asisten Antonio yang membawa bazooka dan menembakkannya ke arah mereka berdua. Hal itu membuat Dina tak sadarkan diri. Beruntung, di sini Topan dan Jingo telah tiba dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Namun sayangnya Pelor tertangkap, dan Antonio mengingatkan Topan untuk datang ke Pila apabila Pelor ingin selamat. Mereka bertiga pun menyusun rencana penyerangan. Di sini diperlihatkan bahwa Alpa ini mempunyai berbagai jenis senjata yang bisa mereka gunakan untuk menyerang kelompok Antonio itu. Hingga pada keesokan harinya mereka melakukan penyerangan itu. Jack. Setelah berhasil membunuh para musuh yang berada di luar, mereka bertiga menyusup masuk ke dalam Pila. Sementara Jingo berjaga di luar Pila. Di dalam mereka berhasil membunuh semua anak buah Antonio. Hingga tibalah waktunya Alpa berduel tarung dengan asisten Antonio yang memiliki skill yang luar biasa ini. Dan saat sedang bertarung itu datanglah Jingo untuk membantu. Namun karena asisten Antonio ini memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa, membuat mereka berdua terpojok dan siap untuk dibasoka. Beruntung, Jingo berhasil melemparkan senjata kesayangannya tepat di lubang peluru basoka itu. Hingga akhirnya tubuh asisten Antonio itu hancur lebur hingga tersisa kakinya saja. Ih, ngerinya. Di tempat lain saat ini Dina sedang berduel dengan anak buah Antonio yang bertubuh besar ini. Hal itu membuat Dina kewalahan. Namun ketika ada momentum yang pas, Dina berhasil menembak kepalanya hingga membuat kepala itu terpisah dari badan. Wow, takutnya. Sementara itu duel hidup mati sedang terjadi antara dua anak didik terbaik Petrus ini. Masing-masing dari mereka mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Mulai dari adu pistol, adu pisau, hingga adu tangan kosong mereka lakukan. Hingga saat Topan terpojok, datanglah Dina menembak Anto. Namun dia tidak mati, dan dia berlari ke arah Pelor dan menyanderanya. Di sini Topan berhasil mengalihkan fokus Anto dengan menyebut nama aslinya. Suranto. Lo panggil gua apa barusan? Nama gua Antonio Sandova. Jengki Asia Tenggara. Oh, Suranto nggak punya teman. Dan di saat itulah Topan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus lemparan pisau 2, hingga tepat mengenai dada Antonio hingga dia jatuh ke bawah Pila dan tewas di sana. Dan kayaknya dia dimakan buaya. Takutnya. Setelah semua musuh berhasil dikalahkan, Dina berniat untuk menahan mereka semua. Namun di sini Topan berhasil membuat Dina terborgol, dan sebelum pergi, Topan dan yang lainnya tersenyum ke arah Dina. Lalu kemudian mereka pun pergi meninggalkan Dina. Rupanya alasan Topan memborgol Dina adalah agar dia tidak disalahkan atas kejadian ini. Dan ternyata Topan meninggalkan kunci borgol itu di topi yang dipakai Dina.
Lalu scene berpindah di mana menunjukkan Pak Hasan sedang mengobrol dengan seorang wanita yang ternyata wanita ini adalah otak dari semua kejahatan yang dilakukan oleh Antonio. Dan itu artinya selama ini Pak Hasan memang berniat untuk menumpas The Big Four. Namun di sini dia tidak ingin apabila Dina mengetahui semuanya karena Pak Hasan ini sayang pada Dina seperti pada anaknya sendiri. Dan karena kegagalan Antonio dalam membereskan The Big Four itu, maka si wanita ini mengancam Pak Hasan bahwa dia sendiri yang akan turun langsung membantai mereka semua, tak peduli dengan Dina mau kena atau tidaknya. Itu artinya kemungkinan besar film ini ada season 2-nya. Menarik untuk dinantikan ya. Begitulah sekelumit alur cerita film The Big Four ini. Film ini membawa Mamang pada memori sekitar 15 tahun silam, di mana kala itu Mamang masih sering menonton film laga Indonesia yang luar biasa kerennya, yaitu film serial Wiro Sableng yang berjudul 3 Setan Darah dan Cambuk Api Angin. Saya Mang Ucup pamit undur diri karena Mang Ucup cukup tahu diri. Terima